Litbit Light, obrolan virtual yang ringan dan bergizi. Mari saling sapa, berbagi cerita, bertukar gagasan, dan mendiskusikan isu-isu terbaru dan industri kreatif lainnya. Selamat siang. Selamat siang teman-teman sekalian, para pemerhati literasi dan industri kreatif Indonesia. Hari ini, hari Kamis 11 Februari 2021, bersama saya Dewi Ria Utari dari Yayasan 17.000 Pulau Imaji yang akan mengusung tema diskusi pada siang hari ini yaitu Prospek Dunia Perbukuan Indonesia 2021 Vivere Pericoloso bersama teman saya Anton Kurnia yang telah bergabung juga di acara diskusi online pada siang hari ini. Selamat siang Mas Anton, apa kabar? Sehat? Selamat siang Ria, sehat, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Sekarang sapaan sehat itu menjadi hal yang pertama ya Mas ya. Ya, dan penting, bukan sekadar basa-basi itu. Ya. Ini juga doa dan kita semua juga teman-teman sekalian yang telah bergabung di acara pada siang hari ini. Teman yang bergabung di acara ini juga sehat semua ya. Iya, betul. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, saya hendak memperkenalkan Mas Anton Kurnia. Nanti Mas Anton bisa sekaligus menambahkan jika ada yang kurang dari perkenalan saya ini. Mas Anton Kurnia, penulis partikelir dan praktisi perbukuan. Entah kenapa dia menuliskan penulis partikelir, padahal menurut saya penulis yang sangat full time. Dan beliau juga penerjemah, beliau aktif berkecimpung di industri perbukuan, dan juga aktif di dunia penerbitan buku. Dan teman-teman sekalian, judul dari acara pada siang hari ini, Prospek Dunia Perbukuan Indonesia 2021 Vivere Pericoloso ini, Yayasan 17.000 Pulau Imaji mengambilnya dari tulisan terbaru Mas Anton Kurnia yang telah ditampilkan di website kami, pulauimaji.org, yang teman-teman bisa berkunjung dan membacanya mungkin nanti setelah acara diskusi ini untuk bisa lebih mengetahui bagaimana sih potensi dan harapan yang bisa kita peroleh dari dunia perbukuan dan terutama penerbitan di tahun 2021 ini. Untuk itu saya akan segera memulai acara ini, terutama saya ingin mengupas dan memancing Mas Anton secara lebih lanjut tentang proyeksi apa saja yang perlu kita siapkan, terutama buat teman-teman penulis, teman-teman para pekerja di dunia penerbitan, untuk menghadapi tahun 2021 ini yang sebenarnya masih terasa gamang, namun tetap menyimpan optimisme bagi kita, terutama di dunia perbukuan. Apakah memang ada optimisme yang tersimpan? Di tulisan Mas Anton tuh sebenarnya sudah ada beberapa isyarat-isyarat tersebut tentang bagaimana ada kenaikan yang terjadi yang bisa menjadikan kita cukup bahagia ya, atau cukup optimis untuk bisa melanjutkan kegiatan kita di dunia penerbitan. Nah, untuk itu saya ingin langsung segera meminta Mas Anton untuk memberikan slayang pandang opini beliau tentang industri penerbitan perbukuan di 2020 ini, di 2021, dan juga melihat pijakan apa yang telah terjadi di tahun lalu. Apa saja yang
bisa kita pelajari dari perjalanan kita setahun yang lalu. Silahkan Mas Anton. Ya, baik. Terima kasih, Ria. Eh, Sebelum saya meneropong tahun ini, 2021, saya ingin sedikit melihat lagi, balik sedikit tentang tahun 2020 ya. Kita tahu bahwa tahun 2020 adalah tahun yang berat buat kita semua, tidak hanya di dunia perbukuan atau penerbitan, tapi bagi kita semua. Pandemi COVID-19 yang sebetulnya udah mulai dari akhir 2019, tapi baru mulai terasa, terutama di Indonesia itu awal 2020 ya. Dan itu seakan tiba-tiba ketika pandemi ini mulai marak di Cina, Wuhan, di Tiongkok, kita mungkin masih agak tenang gitu ya, masih bisa bergurau gitu. Insan perbukuan, penerbitan juga mungkin sudah mulai bersiap dengan satu rencana panjang selama tahun 2020. Daftar penerbitan yang padat gitu, kemudian acara termasuk rencana mengunjungi itu ya, pameran-pameran buku internasional termasuk itu ya. Juga itu mengunjungi pameran-pameran buku internasional yang sebetulnya sudah tersusun jadwalnya secara sistematis gitu ya, mulai dari awal tahun sampai akhir tahun. Tapi nyatanya pandemi ini membuat situasi menjadi kacau ya, karena kita tidak bisa berkumpul dengan bebas, kita takut terhadap penularan yang masif itu di seluruh dunia, sehingga hampir semua pameran buku internasional yang besar itu dibatalkan gitu. Beberapa tetap berlangsung di awal tahun seperti di Turki ya, tetapi kemudian sebagian besar tutup. Bahkan yang besar-besar seperti London Book Fair, Frankfurt Book Fair terpaksa membatalkan. Frankfurt juga yang di akhir tahun ya, Oktober akhirnya diselenggarakan dengan bentuk daring. Ya. Nah, saya terutama akan lebih menyoroti situasi di dalam negeri ya, Ria. Dan saya pikir ketika kita bicara tentang dunia perbukuan, penerbitan, kita tidak hanya bicara tentang penerbit dalam konteks penerbit besar gitu ya, atau hanya dalam konteks industri penerbitan, tapi kita harus melihat ini dengan lebih luas, bahwa dunia perbukuan ini juga mencakup berbagai pemangku kepentingan ya, stakeholder gitu di dunia perbukuan, yang juga mencakup penulis, para pekerja buku seperti ilustrator, penerjemah, penyunting gitu, dan bahkan juga pembaca gitu yang ikut sedikit banyak tersangkut dengan situasi ini. Nah, ketika saya mencoba meneropong sedikit, ketika Maret 2020 itu terjadi situasi yang cukup masif di dalam negeri terkait pandemi COVID-19 ini, ditandai dengan PSBB ya, waktu itu istilahnya ya. Pembatasan tidak bisa terlalu banyak keluar, toko-toko ditutup, dan akibatnya kemudian situasi juga agak mencekam, ekonomi menurun drastis, dan itu jelas memukul juga industri penerbitan gitu. Banyak toko buku yang tidak bisa dibuka karena alasan kesehatan, keamanan, sehingga itu berpengaruh terhadap penjualan gitu. Kemudian penerbit-penerbit juga banyak yang harus merumahkan karyawan, dalam arti work from home ya. Ini belum lagi kemudian ketika pandemi makin masif begitu, sehingga ada juga yang memang terpaksa merumahkan dalam arti berhenti sementara, atau bahkan ada yang PHK. Nah, itu akibat lebih jauhnya. Nah, bagi para pekerja perbukuan freelance seperti penerjemah, penyunting, itu juga jelas berdampak karena produksi buku menurun, pekerjaan juga makin sedikit. Gitu. Tapi ya kita lihat ini memang tidak hanya melanda dunia perbukuan dan industri penerbitan, semua sektor ekonomi terkena. Walaupun salah satu yang menurut saya paling terdampak adalah industri kreatif ini, gitu ya, termasuk buku. Nah, dari data tahun lalu kita lihat bahwa itu memang dampaknya sangat signifikan ya, pandemi ini. Kalau saya baca data dari toko buku Gramedia, saya dapat juga dari Yayasan Limaji dan dari beberapa kawan, dari Gramedia begitu.
artinya sumber terpercaya ini, terjadi penurunan penjualan sampai antara 20 sampai 60% itu di toko ya. Itu jelas sangat memukul. 60% itu kan lebih dari separuh. Kemudian kita lihat juga dari produksi buku misalnya, salah satu ukuran ya, itu juga terjadi penurunan produksi. Judul buku biasanya, ya. Judul buku. Ya, dari tahun sebelumnya 2019 ada sekitar hampir 14.000 judul ya, 13.700 sekian. Tahun lalu itu menurun sampai hanya 7.000 sekian, jadi sekitar 46% penurunannya. Itu sangat besar. Ini dilihat dari judul buku baru yang masuk ke toko Gramedia. Itu salah satu ukuran ya. Nah, memang kemudian ini memicu improvisasi, kreativitas gitu ya, dari insan penerbitan, insan perbukuan. Setelah beberapa bulan sempat bisa terjadi penyesuaian gitu ya. Salah satu yang dilakukan adalah terobosan melalui jalur digital gitu. Karena tidak bisa menjual di toko tutup, yang dilakukan adalah memperluas atau makin intensif, membuat makin intensif penjualan melalui digital, daring, online. Gitu ya. Nah, sebelumnya tentu juga para penerbit sudah melakukan itu sebelum masa pandemi, tapi masa pandemi ini membuat para penerbit makin menggiatkan diri dalam penjualan online. Nah, kalau menurut datanya itu memang terjadi peningkatan penjualan online bisa sampai 20%. Itu untuk terutama untuk e-book ya. Nah, sementara kalau dilihat dari nilai penjualan secara daring itu, kalau saya baca data dari toko Gramedia itu sampai 226% sepanjang tahun ya. Nah, itu salah satu blessing in disguise-nya barangkali ya, berkat terselubung. Jadi ada satu pintu ditutup, berusaha makin giat di pintu lain. Nah, para pembeli juga yang mungkin tidak bisa ke toko buku, tapi mereka senang membaca, membutuhkan bacaan, literatur, referensi, karena harus work from home, sekolah dari rumah juga, akhirnya membeli melalui daring. Sehingga terjadi peningkatan lebih dari 2 kali lipat. Ya. Itu salah satu hal yang membuat kita masih optimis. Gitu. Nah, kalau saya lihat kemudian, saat ini kita masih 2021 ini perluasan dari tahun lalu. Ya. Situasinya masih dalam situasi prihatin ya, pandemi. Makanya dalam tulisan saya bilang ini vivere pericoloso gitu ya. Hidup nyerempet bahaya. Ini sebetulnya saya ambil dari pidatonya Bung Karno ya. Jadi pada tahun 1964 tuh Bung Karno dalam pidato 17 Agustus menyebut bahwa Indonesia, bangsa Indonesia itu hidupnya sedang genting dalam situasi vivere pericoloso gitu ya. Hidup nyerempet bahaya, tapi dalam konteks politik waktu itu ya. Kita tahu bahwa saat itu memang sedang dalam situasi perang dingin gitu ya, ada tarik-menarik antara dua kekuatan besar gitu, blok kapitalis dengan Amerika sebagai pemimpinnya dan blok komunis dengan Soviet dan RRT gitu ya, Tiongkok sebagai pemimpinnya. Gitu. Dan kita Mas Anton, suaranya kurang kencang ya? Iya, coba mungkin bisa tes lagi suaranya. Ya. Oke, gimana? Sudah lebih kedengeran ya? Oke. Ya. Oke. Mungkin saya akan mencoba mengulang dan mengajak Mas Anton untuk menjelaskan lebih mengelaborasi tentang situasi vivere pericoloso ini yang tadi Mas Anton, mungkin saya akan sedikit rangkum kepada para teman-teman sekalian pemerhati literasi dan industri kreatif yang mungkin tadi sempat kehilangan suaranya Mas Anton, tapi sosoknya tetap ada kok, don't worry. Oke, suaranya saja yang hilang. Tadi Mas Anton sempat menjelaskan tentang situasi menyerempet bahaya dari industri penerbitan di dalam negeri. Dilihat dari sejumlah penurunan, data-data penurunan, tidak hanya nilai nominal yang diperoleh para penerbit, tapi juga produksi judul buku.
Data-data ini dihimpun Mas Anton dari berbagai sumber, salah satunya dari toko buku Gramedia. Mas Anton membandingkan data dari tahun 2019 sekitar, oke saya akan lihat, tahun 2019 itu sekitar 13.700 judul buku baru. Sementara tahun 2020 hanya terdapat sekitar 7.400 judul buku yang beredar. Ini merupakan penurunan produksi hingga 46% ya, Mas Anton ya? Ya, jadi lebih dari hampir separuh ya. Iya, betul. Dan tadi situasi-situasi yang sebenarnya tidak hanya dialami oleh industri penerbitan ini dan juga dialami hampir semua pelaku bisnis di dalam negeri maupun di internasional karena pandemi, ini memunculkan kreativitas, memunculkan upaya-upaya dari para pelaku penerbitan untuk bisa tetap survive, untuk tetap bisa menyintas dari situasi ini. Di antaranya Mas Anton menceritakan melalui penjualan daring. Mungkin bisa dicoba melanjutkan elaborasi ini, Mas Anton. Siapa tahu suaranya sudah muncul lagi nih. Ya, baik. Gimana Mas? Sudah jelas ya? Suaranya udah kedengaran jelas ya? Sudah? Sudah ya? Aman? Aman ya? Aman. Oke. Ya. Ya, jadi saya lanjutkan. Sekali lagi saya coba kontekskan ke itu ya. Jadi analogi. Jadi tahun 64 itu situasinya genting dalam konteks politik. Sekarang genting dalam konteks kesehatan dan ekonomi. Ya. Ekonomi ini sebetulnya dampak dari pandemi ya, soal kesehatan juga begitu. Nah, salah satu berkat terselubungnya memang itu tadi ya. Kita punya beberapa alternatif gitu ketika kesulitan penjualan melalui toko buku, kemudian juga orang-orang juga tidak bisa terlalu leluasa untuk bepergian, mall juga tutup, toko buku tutup. Nah, satu yang dilakukan adalah melalui jalur daring ini. Tidak hanya untuk penjualan, tapi juga untuk melakukan acara-acara perbukuan. Jadi, bisa melakukan diskusi seperti ini, gitu ya. Kemudian juga beberapa acara perbukuan yang terpaksa tidak bisa diselenggarakan secara tatap muka, dalam arti bertemu gitu, seperti pameran buku ya, terpaksa dilakukan secara daring. Yeah. Selain di Indonesia juga beberapa pameran internasional juga melakukan cara itu. Tapi bagaimanapun tetap ada kekurangan sebetulnya, karena ada hal yang lebih bisa dilakukan kalau kita bertemu, gitu ya. Pameran buku, melakukan kontak terkait copyright, kemudian saling membeli, membentuk jejaring dan sebagainya. Tetapi karena situasinya seperti ini, jadi yang kita lakukan adalah membuat alternatif-alternatif. Gitu. Ya. Nah, situasi seperti ini, Mas, apakah masih akan membayangi di tahun ini? Ya. Menurut Mas Anton? Menurut saya sekarang ini situasinya masih dalam keadaan vivere pericoloso ya, masih nyerempet bahaya nih hidup kita, terutama dalam konteks penerbitan dan perbukuan. Ini masih pandemi ini belum berakhir gitu ya. Dan dengan berat hati kalau menurut saya katakan ini masih akan lama gitu. Nah, lama ini kira-kira setahun, 2 tahun? Saya tidak bisa bilang seperti itu waktu gitu ya. Tetapi kalau melihat perkembangan, kita kan masih terus naik ini ya kurvanya gitu. Kita bicara soal konteks Indonesia ya. Tentu kita berharap kita bisa segera lepas dari situasi ini. Pemerintah juga bisa lebih cepat melakukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan gitu. Tapi kalau lihat situasi sekarang, kayaknya masih akan lama gitu. Barangkali sampai akhir tahun masih akan seperti ini, walaupun, nah sisi baiknya seperti saya sampaikan di dalam tulisan saya. Tahun ini insan perbukuan tentunya sudah lebih siap ketimbang tahun lalu. Tahun lalu itu kan seperti mendadak ya. Akhir 2019 ketika katakanlah penerbit-penerbit ini membuat rencana setahun ke depan di tahun 2020, belum ada bayangan akan seperti kemarin itu gitu ya situasinya. Sehingga cukup mengagetkan, dan sampai semester pertama berakhir itu cukup memukul lah. Ada beberapa penerbit bahkan
sempat harus ya melakukan PHK, ada yang harus memotong gaji karyawan. Produksi jelas menurun jauh gitu. Tapi kalau tahun ini saya kira berdasarkan pengalaman setahun kemarin sudah banyak antisipasi yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan penerbit dan para pekerja pembukuan gitu. Nah, diantaranya itu dalam bayang saya makin mengintensifkan kegiatan-kegiatan daring gitu ya, baik dalam penjualan maupun acara-acara perbukuan. Dan saya kira dalam beberapa hal itu membuka kemungkinan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan gitu ya. Misalnya diskusi perbukuan dengan melibatkan nama-nama besar yang secara jarak dulu menjadi masalah. Misalnya katakanlah penulis dari Inggris atau Amerika gitu ya. Dulu kan mindset kita harus datang gitu. Misalnya di Indonesia Book Fair, Indonesia Book Fair. Nah, situasi ini membuat pertemuan-pertemuan digital itu menjadi biasa gitu. Itu bisa dilakukan acara-acara yang mungkin tadinya sulit mendatangkan pembicara dari luar negeri, sekarang bisa lakukan melalui pertemuan jarak jauh seperti ini gitu. Yang satu ada di Eropa, satu ada di Turki gitu misalnya, satu ada di Jakarta gitu. Bisa dilakukan. Nah, itu mungkin salah satu sisi baik yang menjadi berkah terselubung. Gitu ya. Salah satunya yang sudah dilakukan Yayasan 17.000 Pulau Imaji bersama Frankfurt Book Fair kemarin lewat Jakarta Content Week ya Mas ya. Kami telah mengundang Sophie Kinsella, David Wallace Wells juga di acara tersebut yang mungkin sebelumnya tidak terbayangkan bisa datang secara fisik ke Indonesia tapi bisa hadir secara daring. Menyapa pembaca Indonesia ya. Kegiatan yang sangat baik ya yang dilakukan oleh Yayasan Pulau Imaji bekerjasama dengan Frankfurt Book Fair ya. Jack Ten gitu, kemudian beberapa acara yang dibuat gitu. Dan saya menyambut baik acara tersebut dan saya berharap tahun ini pun acara semacam itu bisa terus dilakukan oleh Yayasan Pulau Imaji. Mas, tadi Mas Anton menyebut sejumlah upaya yang misalnya daring lewat platform-platform daring tersebut, tapi itu sepertinya saya mendapat kesan bahwa ini kan upaya mandiri dari para penerbit ya, upaya sendiri dan mandiri gitu. Nah, idealnya itu seperti apa, Mas? Mungkin meskipun dalam hal ini Mas Anton melihatnya dari skala nasional apa yang telah kemarin berhasil dilakukan para penerbit selama tahun 2020, tapi kan itu tidak cukup ya, Mas ya. Mungkin Mas Anton bisa memberikan perbandingan juga dengan apa yang terjadi di negara-negara lain dari pengalaman Mas Anton selama ini berinteraksi dan berkomunikasi dengan para pelaku industri perbukuan internasional. Betul. Memang itu tadi yang saya ceritakan lebih berupa upaya-upaya untuk survival bertahan dari para penerbit sendiri gitu ya. Nah, mestinya kalau saya ada peran besar juga dari pemerintah gitu. Karena pemerintah berkepentingan dalam hal ini. Industri kreatif buku itu kan salah satu pilar penting dalam program katakanlah pencerdasan bangsa dan sehingga pemerintah sebetulnya berkepentingan untuk menjaga agar ini tetap hidup gitu. Dalam masa kelabu dunia perbukuan itu saya sebetulnya terpikir pemerintah mestinya melakukan hal-hal yang lebih antisipatif gitu ya. Beberapa hal saya kira bisa dilakukan sebetulnya. Ini juga dilakukan oleh pemerintah dari beberapa negara lain. Saya kasih contoh misalnya di Cekoslovakia, di Czech Republik, kemudian Irlandia, itu pemerintah melakukan pembelian buku-buku secara buku digital ya dari penerbit dan untuk dibagikan ke perpustakaan gitu, sehingga sedikit banyak itu memberi pemasukan kan kepada penerbit. Mungkin itu bisa dilakukan juga di Indonesia. Melakukan pembelian buku pengadaan, baik buku digital maupun buku cetak, gitu. Bisa untuk perpustakaan-perpustakaan, bisa juga untuk dibagikan ke sekolah-sekolah. Nah, ini usul saja, tapi saya kira itu mungkin dilakukan. Ini tergantung
goodwill dari pemerintah. Karena selain bisa menghidupkan stakeholder perbukuan ya, kepentingan baik penerbit, penulis, penerjemah, penyunting dan sebagainya, juga ini satu upaya yang bagus dalam tetap menjaga gairah literasi di tengah pandemi gitu kan. Saluran keperpustakaan, bisa ke sekolah-sekolah juga. Jadi bisa beberapa hal sekaligus dicapai. Nah, kemudian hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah adalah pemegang otoritas, kewenangan, misalnya adalah menghapuskan pajak untuk gitu misalnya pajak PPN 10% itu bisa dihilangkan gitu. Kemudian juga hal yang terkait peraturan ya, ya untuk meringankan beban industri penerbitan dan dunia perbukuan ini. Kemudian inisiatif-inisiatif dalam membantu dunia penerbitan juga misalnya menyponsori acara-acara daring yang dilakukan oleh penerbit atau insan perbukuan, ya, baik acara yang bersifat nasional maupun internasional. Karena dalam situasi seperti ini, jejaring internasional untuk lebih memperkenalkan karya-karya para penulis kita, buku-buku kita pun tetap harus dilakukan dalam skala yang berbeda tentunya dengan sebelumnya dalam situasi normal. Nah, kalau kita berkaca misalnya dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh komunitas perbukuan internasional juga misalnya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh sejumlah perbukuan membuat misalnya platform daring. Salah yang dilakukan adalah yang saya juga ikut dalamnya sekelompok pegiat penerbitan membuat namanya Publishers Without Borders di Facebook gitu ya, platform jadi supaya masih tetap bisa bertukar informasi, bergaul juga, membuat jejaring gitu. Setidaknya itu membuat ada satu tempat untuk bertukar pikiran gitu ya, dan menghibur diri juga karena isinya juga kadang-kadang jokes-jokes yang terkait dunia perbukuan gitu. Supaya kita tetap terhibur, tetap bersemangat. Ya. Nah, ini lebih luas lagi, tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari insan-insan perbukuan secara umum gitu. Nah, saya juga berharap kita bisa lebih meningkatkan sinergi kolaborasi di antara para pegiat perbukuan di dalam negeri gitu. Baik yang sudah terjadi maupun yang kira-kira bisa kita lakukan, membuat ya acara-acara semacam ini, kemudian misalnya acara-acara perbukuan yang bisa dilakukan secara daring gitu ya. Membuat bazar buku daring bersama-sama, beberapa penerbit bergabung gitu misalnya. Misalnya seperti itu. Iya. Dan sinergitas ini sejauh tahun 2020 belum terlihat kuat ya, Mas? Saya melihat pada awalnya kita atau kami lah ya, itu masih lumayan kaget tuh dengan situasi itu. Tapi kemudian pada semester kedua lah bisa dibilang mulai bisa menyesuaikan dengan situasi gitu ya. Biasanya kan kita kalau menghadapi musibah semacam itu kita denial dulu ya, pengingkaran gitu. Oh ini akan lama nih, bentar lagi juga selesai. Tapi itu memang harapan gitu ya. Tapi ternyata tidak selesai. Akhirnya kita mencoba menyesuaikan diri dengan itu. Dan kemudian ketika semakin terbiasa, makin banyak yang sudah dilakukan, makin tahu harus bagaimana gitu. Nah, saya lihat misalnya tetap ada upaya-upaya untuk melakukan acara perbukuan seperti boleh saya sebut seperti Pacar Merah, Indonesia Book Fair secara daring gitu ya. Nah, saya kira di tahun ini akan lebih marak gitu ya. Yang tadinya tidak siap di awal tahun itu, begitu tidak bisa berkumpul, sempat terhenti. Nah, tahun ini saya kira sudah akan lebih siap. Gitu ya. Mas, salah satu yang menonjol yang terjadi pada tahun 2020 dari kemunculan platform daring ini adalah penjualan buku melalui e-commerce, yang kemudian Mas Anton juga sebutkan di tulisan Mas Anton
tentang bahaya yang mengintai dari sisi pembajakan. Nah, mungkin ini bisa dipaparkan di sini, Mas Anton. Kira-kira upaya-upaya dalam mengatasi pembajakan ini di tahun 2021 ini sebaiknya harus seperti apa, Mas? Ya, salah satu persoalan besar di dunia pembukuan kita, gitu ya, dan mungkin dunia pembukuan internasional juga, itu adalah pembajakan. Dan ini bahaya laten ya, tidak selesai, selalu ada. Tumpah satu tumbuh seribu. Karena memang buku bajakan ini ya harganya lebih murah, gitu ya. Jadi menyasar segmen yang memang lebih peduli pada harga buku yang semurah-murahnya. Itu bahkan ada yang gratis, gitu ya, penyebaran misalnya PDF buku, gitu. Ya, nah dalam kondisi masif itu jelas sangat merugikan. Gitu. Kita kan kerap merasa bahwa pembajakan buku itu soal kecil ya, kan kelihatannya seperti apa pekerjaan main-main gitu, hanya skalanya kecil, kualitasnya tidak bagus, karena kita merasa tidak tertarik membeli, mungkin kita berpikir tidak banyak gitu. Padahal kenyataannya itu sangat masif gitu ya. Sindikat atau mafia kebajakan itu besar, rantainya besar. Bahkan di Jogja itu ya mereka bisa hidup sangat makmur gitu dari hasil perjuangan bajakan gitu. Nah, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah ini terjadi makin terbuka gitu. Dianggap satu hal yang perlu ditutupi. Nah, saya pikir memang dalam hal ini harus ada campur tangan dari pemegang otoritas. Karena kan sorry, Mas Anton, harus saya putus. Mungkin kita bisa mengulang lagi tema tentang pembajakan ini karena suaranya hilang lagi nih. Oh iya, maaf. Ini kayaknya suaranya dibajak ini. Iya nih, sepertinya begitu kita menginjak topik pembajakan nih langsung ada sabotase nih sepertinya ya. Iya. Oke. Mungkin bisa dielaborasi lagi dari awal bahwa pembajakan ini kan juga terjadi di dunia internasional. Nah, upaya-upaya yang kira-kira efektif yang mungkin bisa kita sama-sama lakukan, tidak hanya dari pelaku usahanya, tapi juga konsumennya seperti apa nih, Mas, untuk mengatasi masalah pembajakan? Iya, tentu saja yang bisa dilakukan pertama adalah jangan beli buku bajakan kepada para konsumen, para pembaca. Dalam hal ini pembaca itu bukan peran penting, sangat signifikan. Karena kalau tidak ada pembeli, mereka tidak akan bisa hidup. Ya, ini hukum pasar berlaku ya, supply and demand. Nah, yang kedua tentu harus ada campur tangan dari otoritas negara dalam hal ini untuk menegakkan aturan begitu. Jadi memang harus tegas gitu, pemerintah dalam hal ini. Karena ini sangat merugikan bagi penerbit gitu. Dan juga pada gilirannya nanti pada penulis, karena kalau buku bajakan yang dibeli kan penulis tidak dapat royalti begitu. Dan pembaca juga sebetulnya dirugikan karena biasanya kualitasnya tidak bagus ya, cetakannya jelek gitu. Untuk buku bajakan kadang-kadang juga lama-lamanya hilang gitu baca. Jadi sekali lagi kepada para pembaca, tolong jangan beli buku bajakan. Dan kalau ada misalnya di platform penjualan daring gitu ya, apapun itu ya dilaporkan, kan bisa itu di take down. Walaupun kemudian biasanya ada lagi, tapi ya kuat-kuatan. Tapi yang paling kunci sebetulnya yang bisa dilakukan sebetulnya, walaupun kelihatannya sepele ya jangan beli buku bajakan, sehingga pelan-pelan mereka akan kehilangan pasar. Ya, kalaupun yang tidak bisa betul-betul diberantas, pasarnya akan tidak menarik lagi buat para pembaca ini. Oke, selain tentang pembajakan dari tulisan Mas Anton, ini juga membaca tentang tren topik atau tema dari buku-buku yang mengemuka
sepanjang 2020. Salah satunya dengan naiknya penjualan buku-buku anak ya Mas ya, dibandingkan buku fiksi yang kemudian jadi nomor 2. Mungkin ini bisa dijelaskan, apakah dijelaskan dari sisi mengapa dan juga apakah tahun 2021 tren ini masih akan muncul? Ya. Kalau kita baca data-data dari tahun itu memang ternyata yang paling diminati adalah buku anak-anak. Sekitar 16,6% dari buku ini ya. Itu menggeser buku fiksi yang tahun sebelumnya paling tinggi. Walaupun selisihnya tidak banyak, hanya tidak sampai 1%. Nah, kemudian juga ada peningkatan dalam buku-buku self improvement ya, pengembangan diri begitu, psikologi juga. Nah, saya kira penyebabnya adalah terutama untuk buku anak-anak dan buku semacam itu kenapa lebih diminati dalam situasi pandemi ini, bisa jadi karena anak-anak ini kan tidak bisa bersekolah, mereka di rumah, butuh bacaan lebih, mungkin orang tuanya juga yang membelikan supaya anak-anak bisa betah di rumah, tidak bosan gitu. Jadi tidak hanya nonton Netflix atau boleh nyebut merek ya, film, tapi juga tetap membaca buku. Nah, orang tua membelikan gitu, kemudian supaya tetap ada asupan bacaan selama pandemi. Gitu. Kemudian untuk buku-buku tadi pengembangan diri dan psikologi populer itu saya kira juga orang butuh pegangan dalam situasi yang gamang seperti ini ya, tetap waras, tetap sehat gitu. Karena selain kita dibanting menuju situasi yang sebelumnya tidak pernah kita alami, kita juga tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Kita butuh pegangan-pegangan. Nah, sehingga itu terjadi kenaikan tren itu. Nah, puisi tetap diminati, novel, cerpen, puisi, gitu ya. Tapi sedikit tersalip oleh buku anak. Nah, saya melihat untuk tahun ini trennya masih akan serupa. Kalau menurut saya masih akan serupa, karena situasi yang kita hadapi, yang kita alami juga masih tidak jauh dengan tahun 2020 ya, dengan tahun lalu. Yeah. Nah, saya berharap dalam situasi seperti itu tetap nanti bisa peningkatan dalam produksi, setidaknya lebih bagus dari tahun lalu dan dalam penjualan tentu saja, karena agar industri ini bisa terus hidup gitu, dan menghidupi para pemangku kepentingan yang ada di dalamnya. Ya, Mas Anton kan juga seorang penulis ya Mas ya. Nah, kira-kira mungkin di tahun 2021 ini bagi para penulis, terutama penulis fiksi, tema-tema semacam apa yang kira-kira menggugah bagi para pembaca dan signifikan atau relevan dengan situasi psikologi, situasi sosial yang dialami oleh terutama di Indonesia sendiri. Ya, saya kira apa yang terjadi setahun belakangan ini kita alami bersama ini itu bisa menjadi satu sumber inspirasi yang baik ya dalam menulis. Gitu. Walaupun tentu dari bisa berbagai sudut. Gitu. Nah, saya juga melihat mulai akhir tahun lalu kemudian awal tahun ini mulai bermunculan itu buku, terutama fiksi. Ya. Juga ada buku non fiksi yang terkait dengan situasi pandemi, dan saya kira itu bagus. Itu di satu sisi. Kemudian di sisi lain sebetulnya kan situasi karantina gitu ya, bagaimana kita mau tidak mau lebih banyak di rumah, itu bagi penulis kan sebetulnya juga waktu lebih untuk merenung dan menulis, sehingga nanti outputnya adalah buku atau karya atau cerpen, puisi. Saya berharap nanti tahun ini akan bermunculan karya-karya kuat terkait itu dan yang otentik. Kan masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda-beda tentu saja. Itu akan menarik melihat itu. Nah, kita melihat juga misalnya
kalau kita kaitkan dengan konteks misalnya ada bukunya Albert Camus gitu ya, novelnya La Peste itu dalam terjemahan bahasa Indonesia judulnya Sampar ya, dalam terjemahan Bu Dini ya, Andini itu atau The Plague dalam bahasa Inggris. Itu saya kira menjadi relevan lagi gitu, karena walaupun pandeminya berbeda, yaitu penyakit MERS gitu ya. Itu dan terbit tahun 60-an ya. 50-an. Nah, sekarang kembali menjadi relevan karena membicarakan tentang bagaimana situasi pandemi yang dihadapi orang-orang secara psikologis, kemudian juga secara sosial. Dan itu saya kira menarik dibaca lagi. Ada juga mungkin sedikit tambahan, ada satu novel juga yang saya ingat saya pernah baca waktu SMA itu, karyanya Ari M. Tamba, penulis Indonesia yang pasti Mbak Ria kenal ini. Iya, pernah satu kantor. Nah, itu ada dia tulis novel tentang semacam The Plague itu, tapi lebih personal ya, tentang TBC itu sebetulnya. Bukan pandemi, tapi tentang orang yang berhadapan-hadapan dengan penyakit dengan begitu personal. Itu menarik ya untuk ditelaah lebih lanjut. Kemudian juga bagaimana menuliskan pengalaman-pengalaman semacam itu. Karena ini kan situasi yang sangat tidak biasa. Bisa jadi sepanjang umur kita berhadapan dengan mengalami hal ini sekali ini, dan pengalaman yang ya ngeri-ngeri sedap ya, vivere pericoloso ini. Di semua aspek vivere pericoloso nih. Mungkin menarik dalam arti ini suatu ya tidak biasa, tapi juga risikonya kan betul-betul serius ini gitu. Ini sudah lebih dari 2 juta orang meninggal di seluruh dunia. Di Indonesia pun terus meningkat. Kita berharap kita bisa menghadapi ini dengan selamat, waras, dan juga bisa bertahan dengan baik gitu. Dan bahkan mungkin menemukan hal-hal baru yang semula tidak terpikirkan. Ya kayak misalnya Newton gitu, dia menemukan teori gravitasi ketika dia katanya harus menyepi dalam situasi pandemi ya di Inggris dulu. Gitu. Artinya kita berharap selain kita bisa bertahan, kita bisa menemukan hal tak terduga yang itu bisa menjadi titik balik, termasuk dalam konteks pembicaraan kita dalam dunia perbukuan dan industri penerbitan nasional. Sebenarnya pada dasarnya situasi yang sedang terjadi dari sejak tahun lalu ini kan tidak menghalangi para penulis untuk terus berkarya ya Mas Anton ya. Mereka selalu ada judul-judul baru yang menarik dan menggairahkan, yang terus ada dan terus dimunculkan oleh para penerbit, terutama di Indonesia. Tapi di lain sisi, kalau kita bisa melihat sejumlah kegiatan promosi buku internasional di pameran-pameran internasional, kan selalu ada kegiatan yang bernama penerjemahan buku. Nah, dalam tulisan Mas Anton ini juga aspek tentang kondisi penerjemahan buku ini juga sempat mengalami kendala ya dari sejak tahun lalu. Kira-kira bagaimana solusi untuk ini? Karena kan banyak juga menanti karya-karya dari Indonesia yang sebenarnya berpotensi untuk bisa dikenal secara internasional, dan untuk itu kan diperlukan proses penerjemahan yang harus terus ada dan didukung oleh pemerintah. Bagaimana Mas Anton mengenai hal ini? Ya, ini persoalan penting sebetulnya. Karya-karya kita itu sebetulnya dalam 5 tahun terakhir mengalami satu semacam renaissance gitu ya, kebangkitan gitu ya. Mungkin momennya adalah Frankfurt Book Fair tahun 2015 ketika kita menjadi tamu kehormatan untuk pertama kali bagi negara Asia Tenggara. Sehingga pada saat itu buku kita makin dikenal gitu ya. Dan dalam konteks itu pula banyak karya
para penulis kita diterjemahkan. Setelah itu didirikan Komite Buku Nasional. Dalam 4 tahun ada ratusan karya yang diterjemahkan dalam program penerjemahan yang didanai oleh Kemendikbud waktu itu. Tapi sayangnya upaya yang sebetulnya bagus itu berhenti. Nah, pada tahun 2019 ya, akhir 2019 karena Komite Buku Nasional tidak diperpanjang masa tugasnya. Nah, sebetulnya buat saya persoalannya bukan lembaganya, tapi mesti ada satu kegiatan atau program yang terus berlanjut yang terkait promosi penerjemahan karya dalam mendukung penerbitan karya penulis Indonesia di dunia internasional secara sistematis dan terstruktur, gitu ya. Artinya dan berkesinambungan itu penting. Gitu. Jadi tidak hanya sporadis. Gitu. Sekarang pun sebetulnya itu tetap terjadi, dilakukan oleh penerbit-penerbit secara sporadis, gitu. Satu dua masih bisa muncul, tetapi misalnya yang terakhir saya dengar itu karyanya Budi Dharma ya. Orang Bloomington diterbitkan oleh Penguin Random House, itu bagus sekali. Nah, tapi akan lebih baik bila upaya yang telah dirintis itu terus dilanjutkan dan didukung. Nah, salah satunya melalui kehadiran di pameran buku internasional dan program pendanaan penerjemahan. Karena setiap negara, hampir semua negara itu sekarang ini memiliki program itu. Yang masif antara lain Turki, Korea, gitu, dan didukung oleh pemerintahnya karena mereka menyadari bahwa penerjemahan buku-buku karya para penulis mereka di luar negeri itu adalah satu diplomasi budaya yang tak terhingga dan juga mempromosikan industri kreatif, gitu ya. Dan itu membuat buku mereka makin diminati. Itu satu insentif yang besar. Nah, saya berharap ke depan pemerintah memperhatikan hal ini dan kembali menghidupkan program itu. Membentuk lembaga yang menangani ini, kemudian melanjutkan programnya. Nah, saya menulis di dalam tulisan saya yang untuk Yayasan Pengemudi itu antara lain saya sebut bahwa ketika lembaga yang mengurusi itu tidak ada, terjadi kevakuman dan juga diperburuk dengan misalnya itu salah satunya situasi pandemi, sehingga makin membuat upaya-upaya untuk mempromosikan karya kita di internasional itu menjadi terbengkalai, gitu. Nah, saya berharap tahun ini itu bisa mulai digiatkan, gitu, pemerintah makin mendukung, gitu, baik secara digital maupun pengiriman misalnya dan perbukuan kita ke acara-acara internasional, penerjemahan karya-karya yang didukung oleh pemerintah. Dan saya kira Indonesia sebetulnya punya peran penting dalam ini. Tahun lalu sebetulnya ada berita bagus juga kan di dunia perbukuan bahwa Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Kongres International Publisher Association tahun 2022 ya kalau tidak salah. 2022. Nanti akan diselenggarakan itu satu kepercayaan yang besar dan saya kira itu tidak main-main ya. Itu momen yang bagus juga untuk dunia perbukuan Indonesia dan saya berharap pemerintah, tidak hanya pemerintah Kota Jakarta tapi juga pemerintah pusat mendukung kegiatan ini. Betul. Nah, Mas, untuk promosi buku ini, apakah penerjemahan ini sejauh ini memang tidak bisa ya, Mas, secara mandiri dilakukan oleh penerbitnya sendiri? Tentu, apakah memang memerlukan dukungan dari pemerintah untuk bisa secara kuantitas dan juga kualitas bisa mencapai produksi penerjemahan ke bahasa asing yang lebih mumpuni, gitu? Ya, sebetulnya bisa saja dilakukan, walaupun memang jalannya lebih sulit, begitu ya. Yang dilakukan oleh katakanlah Komite Buku Nasional 5 tahun terakhir itu adalah membuka jalan juga bagi terciptanya jejaring penerbitan internasional. Nah, ini jalan ini masih tetap bisa dilanjutkan oleh penerbit-penerbit, gitu ya. Tetapi subsidi penerjemahan, pendanaan penerjemahan itu menjadi insentif bagi penerbit asing untuk mau menerjemahkan dan menerbitkan buku karya penulis Indonesia, karena perlu diakui bahwa itu sumbangannya besar dalam biaya produksi. Jadi ketika
satu buku mendapat insentif, misalnya ini bisa diajukan untuk pendanaan, itu akan menjadi satu insentif atau perangsang bagi penerbit asing untuk mau menerbitkan karya-karya selain juga kualitas. Nah, dalam hal kualitas ini saya termasuk yang percaya bahwa karya-karya kita sebenarnya sangat berkualitas. Banyak karya kita yang tidak hanya diterbitkan dan diterjemahkan, juga meraih penghargaan di luar negeri. Salah satu kabar terbaik juga terbaru ya, kemarin juga saya mendengar kabar terjemahan Lara Nosgard atas novelnya Sabda Armandio, Sehari Bersama, judulnya Sehari Bersama Gaspar kalau tidak salah, itu mendapat hadiah PEN International of French di Amerika gitu. Artinya dari hal kualitas sebenarnya kita punya banyak karya berkualitas, tapi soalnya ada bagaimana memperkenalkan dan kemudian memberi insentif agar karya-karya ini lebih diminati di dunia internasional. Jadi walaupun bisa dilakukan secara mandiri oleh penerbit, tapi apabila ada upaya-upaya yang lebih sistematis dan berkesinambungan yang didukung oleh negara, kita akan lebih mudah melakukan ini sebagai satu strategi kebudayaan nasional. Itu yang dilakukan oleh misalnya Korea Selatan, kemudian Turki. Dan kita lihat misalnya Korea Selatan sudah berhasil menuai hasilnya. Setelah mereka 10 tahun lebih mereka melakukan program penerjemahan dan penerbitan, mereka bisa karya-karya mereka diterjemahkan lebih luas. Ada penulis yang mendapat hadiah Nobel misalkan kalau disebut dan lain-lain. Upaya pengenalan karya Indonesia ke tingkat internasional ini kan tidak hanya melalui penerjemahan saja ya Mas ya, tapi juga diperlukan dukungan agen literasi. Nah, menurut Mas Anton sendiri, tahun 2021 ini, sejauh mana upaya yang bisa ditempuh mereka yang berkecimpung di bidang agen literasi ini, dan apakah kira-kira ini bisa hanya dilakukan secara mandiri atau perlu ada dukungan semacam apa untuk bisa memunculkan promosi-promosi yang dilakukan para agen literasi ini? Ya, di Indonesia ini dibanding profesi lain yang terkait dalam dunia perbukuan, literary agent atau agen literasi atau agen sastra ini, agen penulis gitu ya, itu termasuk yang paling sedikit diminati dan masih kurang sebetulnya. Yeah. Bisa dibilang tidak sampai 10 mungkin di Indonesia sekarang ya, ada Literasia misalnya, Borobudur Agency, Pak Nung, gitu. Yeah. Ada beberapa agensi lain, tapi misalnya seperti Maxima yang lebih banyak menjadi wakil penerbit asing ke bahasa Indonesia ya. Nah, yang lebih kita butuhkan adalah literary agent yang mempromosikan karya-karya penerbit atau penulis Indonesia di dunia internasional. Nah, sebetulnya situasi pandemi ini mungkin membuat celah kesempatan gitu, peluang untuk lebih intens melakukan pertemuan secara daring atau digital. Tetapi dalam konteks untuk pertukaran kontrak atau rights penjualan rights buku, memang pertemuan langsung itu masih penting ya. Itu terasa dampaknya gitu. Sehingga ketika misalnya dukungan dari pemerintah juga berkurang gitu dalam misalnya menghadiri pameran-pameran internasional, terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah buku atau karya kita yang berhasil terjemahkan atau meraih kontrak dengan penerbit asing. Gitu ya. Nah, itu sangat disayangkan. Tetap bisa dilakukan, tapi bila ada dukungan yang besar dari pemerintah, misalnya dengan hadir di pameran internasional, itu dampaknya akan jauh lebih besar. Ya. Mas, kira-kira tahun ini 2021 acara-acara pameran buku internasional masihkah akan berlangsung secara daring atau sudah mulai ada yang berani melakukan secara fisik?
kalau saya lihat, saya ikuti berita-berita internasional, mulai paruh kedua ini akan mulai ada beberapa pameran buku diselenggarakan. Mungkin karena sekarang situasinya sudah lebih bisa terkendali, begitu ya. Misalnya Juni itu akan, kalau saya tidak salah, book fair itu sudah akan dilakukan dengan manajemen baru ya, karena ada terjadi pergantian manajemen. Kemudian juga bulan depan, bulan Maret itu juga ada satu kegiatan perbukuan di Turki, Istanbul Fellowship Program, yang di sini juga ada semacam kan raya buku ya, walaupun besar skalanya. Dan saya kira Frankfurt Book Fair juga tetap akan berlangsung, walaupun belum ada kepastian apakah offline begitu atau secara daring. Nah, tapi menurut saya tidak seperti tahun lalu yang banyak pembatalan tiba-tiba, dan itu mengagetkan juga, tadinya banyak yang sudah bersiap mungkin. Tahun ini tampaknya sudah bisa lebih diantisipasi. Dan saya berharap mungkin di akhir-akhir tahun sudah bisa dilakukan pameran buku internasional yang besar dengan pertemuan langsung. Tentunya masih dengan menjaga protokol kesehatan ya. Oke, Mas, tanpa terasa kita sudah 1 jam nih, hampir 1 jam. Kalau Dan sebelum sama mengakhiri, suka nggak terasa memang. Oh gitu ya. Oke, Mas, mungkin sebagai pungkasan dari acara bincang-bincang kita, kira-kira kesimpulan yang bisa diberikan Mas Anton, mungkin kata-kata yang bisa menggugah optimisme kita para pelaku industri perbukuan, mungkin bisa disampaikan di sini, Mas. Ya, saya bukan termasuk orang yang senang memberi janji kosong gitu atau rayuan palsu. Tapi begini, walaupun ini judulnya Vivere Pericoloso, artinya kita masih berjalan di antara bahaya, gitu. Tapi saya termasuk yang agak optimis bahwa tahun ini kita bisa lebih baik dari tahun lalu, karena kuncinya adalah kita lebih siap menghadapi situasi pandemi ini, dan belajar dari tahun lalu dan menyiapkan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan. Gitu. Saya berharap kita bisa lebih baik di tahun ini ketimbang di tahun lalu. Betul. Jadi optimisme tetap harus dijaga ya Mas ya, dipertahankan walaupun jangan optimisme yang kosong gitu ya. Iya. Juga pemerintah misalnya ikut membantu lebih banyak gitu ya dalam situasi seperti ini. Dan juga ada semacam sinergi atau kolaborasi antar insan perbukuan yang lebih erat lagi gitu, untuk bersama-sama menghadapi situasi ini. Dan juga berjejaring dengan industri kreatif lainnya ya Mas ya. Betul. Ya. Oke. Terima kasih atas waktu 1 jam ini Mas Anton. Ya, meskipun sama-sama, kita ada sabotase suara juga tadi. Semoga teman-teman sekalian, para pemerhati literasi dan industri kreatif menikmati acara bincang-bincang saya dan Mas Anton Kurnia pada sore hari ini, pada siang menjelang sore hari ini. Dan teman-teman bisa mengunjungi, membaca langsung tulisan dari Mas Anton Kurnia di website kami pulauimaji.org dengan judul yang sama dengan judul dari diskusi kita pada siang hari ini. Teman-teman terus ikuti acara-acara perbukuan yang kami selenggarakan, acara-acara perbukuan dan industri kreatif yang akan diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji di Litbit Light. Dan semoga teman-teman selalu bisa menjaga diri dan kesehatan di masa pandemi seperti ini. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap sebisa mungkin tidak keluar rumah, menghindari kerumunan, dan seperti tadi yang dinyatakan Mas Anton, tetap optimis. Terima kasih atas acara pada siang hari ini. Atas waktunya Mas Anton. Sampai jumpa lagi kawan-kawan semuanya. Yang lain para pemirsa semua ya. Iya. Terima kasih.